Banyak sekali pertanyaan seputar SIKM ya, di IG, di YouTube. Satu persatu coba saya jawab setahu saya ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Budi di ALK Logistik Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa terus berbagi informasi seputar jasa pengiriman dan berita-berita terkini. Setelah saya buat video tentang SIKM, yang sebenarnya video itu saya bagikan karena saya sudah berhasil membuat SIKM karena berhubungan dengan perjalanan ya. Saya ada di usaha logistik yang tuntutannya harus membuat surat perjalanan untuk driver-driver. Makanya saya berhasil membuat dan berusaha membagikan sepengetahuan saya, bukan karena saya basicnya ada di orang yang berkompeten untuk proses pengurusan SIKM. Beberapa pertanyaan yang sebenarnya akan saya jawab sepengetahuan saya. Yang pertama ada pertanyaan tentang saya mau ke Jogja Kak, tapi lewat Jakarta, apakah harus mengurus SIKM? Sepengetahuan saya SIKM itu hanya untuk yang masuk ke Jakarta, tapi kalau cuma lewat, intinya harus ada surat-surat izin dari tempat tujuan bahwa benar-benar akan menuju ke tujuan yang dituju, contohnya Jogja. Itu sepengetahuan saya. Jadi tidak perlu SIKM, hanya surat-surat dari kelurahan, dari penanggung jawab di Jogja. Itu sepengetahuan saya. Karena driver-driver saya pun kalau tujuannya tidak khusus ke Jakarta, hanya butuh surat-surat pengantar dari perusahaan. Ada lagi yang pertanyaannya flag tujuan akhir Bandung tapi lewat Soekarno-Hatta, apa perlu SIKM? Ini pengalaman ya. Saya ada teman kemarin ada pekerjaan di Riau kebetulan, dan dia berangkat dari Surabaya transit ke Jakarta, Halim tapi bukan Suta ya. Intinya yang dibutuhkan cuma surat pengantar dari sini kelurahan, surat kesehatan dari sini menyatakan bahwa benar-benar sehat. Setelah itu surat penanggung jawab dari perusahaan bahwa benar-benar bekerja di Riau. Itu sudah cukup, tidak perlu SIKM karena hanya transit saja lewat. Pertanyaan untuk tes kesehatan apa saja yang dites? Nah, ini sebenarnya kebijakan juga tergantung dari puskesmas atau rumah sakit yang Anda tuju. Kalau pengalaman saya pribadi memang di puskesmas ya, di puskesmas tersebut tes fisik lengkap, mulai dari suhu, mulai dari kesehatan, gejala-gejala kesehatan, riwayat penyakit, itu yang dites, dan ketika semua sudah baik-baik saja baru dokter mengeluarkan tanda tangan bahwa menyatakan sehat itu. Tapi saya juga tidak tahu di wilayah-wilayah lain. Itu saja. Kalau masalah biayanya, saya pernah urus di sini, itu pun juga kebijakan pasti ada di rumah sakit atau puskesmas tertentu. Masalah biaya saya tidak bisa bilang ini gratis, ini berbayar, karena setiap wilayah pasti akan memperlakukan aturan yang berbeda. Pertanyaan yang bilang saya pakai HP kok nggak bisa ya download formnya. Saya di sini pakai laptop, tapi saya juga pernah pakai HP juga bisa. Mungkin antara internet atau sedang error saja. Jadi kalau memang tidak bisa pakai HP, coba pakai laptop untuk download formnya, download berkasnya. Itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi, perusahaan saya menolak untuk mengeluarkan surat keterangan kerja. Ya, itu tergantung dari perusahaan masing-masing menurut saya. Kalau saya pribadi untuk kelancaran bekerja, ya pasti akan saya urus surat untuk karyawan, terutama driver ya, yang setiap hari proses kirim barang dan menuju ke beberapa wilayah yang mungkin zona merah. Jadi saya selalu siapkan mereka untuk surat
surat pengantarnya, surat kesehatan, agar mereka lancar di perjalanan dalam bekerja. Jadi kalau masalah itu mungkin kebijakannya ada di perusahaan masing-masing, tapi menurut saya untuk kelancaran bekerja harusnya perusahaan bisa mengeluarkan surat keterangan atau surat yang menyatakan bahwa Anda bekerja di perusahaan tersebut. Ada pertanyaan yang mengatakan kemungkinan ditolak ada nggak untuk pengurusan SIKM? Pastinya ada. Kemungkinan ditolak jika berkas tidak lengkap, bisa jadi ditolak, atau mungkin berkas-berkas yang manipulasi bisa jadi dideteksi, itu saja. Tapi menurut saya lengkapi dulu berkas-berkasnya yang semua sudah tercantum di corona.jakarta.go.id. Setelah itu urus satu persatu. Setelah diurus, coba cek berkala di web tersebut, atau bahkan ditanyakan ke customer service-nya, ada kontaknya di situ, agar Anda tahu antara ditolak atau tidaknya. Ada pertanyaan, form ditulis tangan boleh atau tidak? Kalau menurut saya boleh sih, ditulis tangan, toh juga akan ada tanda tangan dengan bertuliskan tangan dan stempel. Setelah itu di-scan, baru dikirim email. Tapi alangkah baiknya jika memang Anda bisa, ketikkan saja itu. Tapi menurut saya ketikan tulisan tangan boleh. Toh surat kesehatan pun juga akan tulisan tangan. Pertanyaan, untuk tes kesehatan bayar berapa? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Tes kesehatan itu biasanya tergantung kebijakan, tapi kalau saya kemarin habis 120 untuk tes kesehatan ya di Surabaya ya, Sidoarjo sorry. Tapi saya tidak tahu juga di wilayah-wilayah lain memperlakukan bagaimana. Tapi saya dengar berita terupdate sekarang sudah ada biayanya untuk rapid test itu, untuk tes khusus corona ya lumayan mahal sih, ada bahkan 800, ada sampai 1 juta untuk pegawai negeri, untuk sipil, untuk karyawan, harganya kelihatannya berbeda-beda. Tapi coba saya cari tahu itu. Itu tadi beberapa pertanyaan. Ada juga pertanyaan konyol menurut saya. Ada yang bilang, saya ada di Kalimantan, saya nggak bisa pulang, saya harus bagaimana, tolong kasih saya ongkos. Ya ini pertanyaan yang konyol menurut saya. Ya tapi oke lah, siapapun bebas bertanya dan komentar, saya hargai itu. Tapi perlu diingat, saya berbagi karena saya sudah menjalankan, bukan saya seorang yang ahli dan berkompeten dalam SIKM, tapi ini saya berbagi pengalaman karena saya sudah urus dan berhasil tuh. Jadi jika pertanyaan saya mungkin ada salah kata atau salah prosedurnya, mohon dimaklumi karena ini jawaban yang sesuai dengan apa yang saya alami, karena saya basicnya ada di usaha transportasi yang harus urus surat-surat penting untuk perjalanan di masa-masa PSBB ini atau di masa-masa pandemi ini. Itu saja. Atau mungkin karena memang basic usaha logistik itu cenderung memang harus tetap berjalan karena distribusi sangat penting untuk saat ini. Jadi bisa jadi ada kriteria khusus untuk pekerjaan logistik seperti saya. Jadi apa yang saya pahami saya informasikan, itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya bisa beri kritik, saran, masukan apapun di komentar. Saya akan coba jawab ketika saya mampu jawab. Boleh di IG saya sudah tertera di sini. Jadi itu saja, semoga membantu informasinya dari saya. Sudah cukup sekian, semoga kita semua diberi kesuksesan dan kesehatan, itu yang paling penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.